penasehat Satgas P2MI. Yang pertama, Bapak Hendry Panayan Tobing. Iya, kita. Ini orangnya. Dia bilang penasehat harus pakai jas katanya. Harus dia pakai sendiri katanya. Yang kedua, Bapak Freddy Eko Prasetyo Tambunan. Silakan sini, biar dikenalin, inilah kami yang hari ini punya acara. Itu tuh jadi sekaligus laporan karena kemarin waktu ketemu dengan ketum cuma perwakilan saja. Yang berikutnya Bapak Yudi Pancanugraha. Pencetus ya katanya. Pencetus. Oke. Kok kalian deket-deket gua dari sana dong. Satu yang tidak bisa hadir yaitu Pak Ayub Basalamah yang hari ini tidak bisa hadir karena sedang berada di luar negeri. Lalu kalau susunan pengurus pusat Satgas P2MI, saya sendiri Sinal Gregur sebagai ketua. Saya memanggil diri saya sendiri ya. Yang kedua, Bapak Juwahir atau Pak Joe sebagai wakil ketua. Pak Juwahir. Tepuk tangan. Adiknya Ferdi Sambo ya. Yang berikutnya sekretaris yaitu Bapak Tony Kristiastomo. Jadi ada yang botak, ada yang gondrong gitu. Wakil sekretaris yaitu Bapak Martin Saud Rotua Purba. Bendahara yang tadi sudah saya sebut, Bapak Anggi Muhammad Nur. Wakil bendahara Pak Yadi Suryadi. Ada 3 divisi sementara ini. Divisi Humas dan Media. Yang pertama Bapak Jules Ferni Karamoy yang paling sibuk untuk acara ini. Bukan Habib Smith tapi ya. Lalu Nur Liansa. Nur, silakan. Ini timnya Pak Humas dan Media. Lalu Departemen Penyuluhan dan Sosialisasi ada Pak Iwan Ridwan. Tepuk tangan biar semangat. Iya. Dibantu oleh Bapak Asep Sugianto. Nah ini dia. Departemen Pendidikan dan Pelatihan ada Bapak Arif Budiman. Dengan kelompok apapun, selama tujuan kita sama, yaitu untuk membuat pekerja migran Indonesia maju dan semakin berkualitas. Satgasnya Projo. Aduh, apa bedanya ya? Kalau BP2MI kan punyanya pemerintah, ini punyanya Projo. Jadi kami mendapatkan SK dari DPP Projo sebagai badan atau sebagai organisasi di bawah mereka. P2MI ya seperti yang disampaikan tadi, kami ingin berperan dalam urusan buruh migran dan cepat. Banyak sekali masalah-masalah ketika kita ngomong PMI. Nah kita ingin PMI ini seperti tadi disampaikan oleh Ketum dalam sambutannya, ini bukan tujuan tapi antara. Dia ingin ketika nanti PMI diberangkatkan secara prosedural sesuai dengan aturan main, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah itu akan lebih baik karena bisa dikontrol semuanya. Tapi kami P2MI menolak pemberangkatan ilegal atau prosedural. Udah temuan-temuan yang 28 yang sudah dipulangkan, sanksi-sanksi
apa saja nih? Kan ada sanksi pidana dan sebagainya. Sejauh mana nih? Ya, kami tidak berhak urusan sanksi. Kami melaporkan ke para pihak. Kami melaporkan ke Kemenaker dan BP2MI. Karena kami bukan dalam posisi yang mengadili mereka. Kami hanya menyampaikan fakta bahwa kami sudah memulangkan mereka karena mereka bermasalah di sana dan sudah kembali kami kembalikan. Tapi sebelum mereka kembali ke keluarganya, itu kami antar mereka ke Kemenaker dan ke BP2MI. Untuk Satgas sendiri, Satgas Projo udah berusia berapa tahun? Udah baru didirikan 28 Maret 2022. Bunda, kira-kira kedepannya seperti apa nih? Sanksi-sanksi ternyata tidak dikenakan sanksi pidana begitu, yang 28 orang tersebut. Ya, sanksinya sebenarnya sudah dilakukan oleh Kemenaker, yaitu dengan memberikan skorsing terhadap perusahaan-perusahaan yang memberangkatkannya. Kami mendorong itu supaya sanksi itu benar-benar dilakukan. Kami sudah berkoordinasi dengan Binapenta ya, dalam hal ini yang berkuasa dengan itu, berurusan dengan itu. Kami terus berkoordinasi. Selama ini sudah ada skorsing. Perusahaan-perusahaan mana? Walaupun kami sebenarnya tidak ingin hanya skorsing ya, tapi ya itu yang yang bisa kami lakukan sejauh ini masih itu. Kalau boleh tahu, Bunda, PT-PT siapa? Saya lebih baik ditanyakan langsung ke Kemenaker. Di usianya yang masih baru ini, Bunda, apa langkah-langkah ke depan yang akan diambil untuk memajukan Satgas sendiri? Kami berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan itu pertama. Yang kedua, kami berkoordinasi dengan salah satunya dengan Kemenaker, dengan BP2MI, dan juga dengan perusahaan pengiriman pekerja migran Indonesia atau P3MI. Kami menawarkan kurikulum yang berkaitan dengan penguatan kebangsaan, motivasi, dan juga pengetahuan hukum sebagai salah satu materi yang disampaikan dalam pembekalan. Apa nanti ada kerjasama dari Pak Ayu? Sangat. Kami sudah ketemu dengan Abjati, kami sudah ketemu dengan Asfataki. Kami akan bergandengan tangan bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Apa perlu rakernas untuk mewujudkan tadi? Rakernas sih lebih ke internal sebenarnya kalau rakernas ya. Tapi bahwa kami selalu mengkomunikasikan. Kebetulan Pak Ayub juga Dewan Penasehat di Satgas. Kenapa baru terbentuk sekarang Satgas ini setelah banyaknya maraknya kejadian-kejadian yang dialami oleh? Jadi awalnya seperti saya sampaikan di tadi pidato pembukaan saya tadi. Jadi berawal dari Jawa Barat, didirikan Satgas PPMI Jawa Barat, Projo Jawa Barat itu 1 Juni tahun 2019. Nah, kami kemudian melihat perlu didirikan secara nasional. Nah, ini tanggal 28 kemarin kami mendirikan nasional karena kami merasa memang sudah saatnya kita punya Satgas secara nasional karena banyak masalah tidak hanya di Jawa Barat, tapi di banyak tempat di Indonesia khususnya dan juga di luar negeri, jadi negara-negara penerbangan. Menurut Bunda ini kira-kira sanksi-sanksi yang tidak efisien ini pelaksanaan. Ada undang-undang, ada peraturan, ada sanksi pemecatan dan sebagainya, penghapusan PT, pidana sekian tahun penjara, denda sekian miliar. Apa itu hanya angin lalu atau bagaimana menurut Bunda? Ya, kami masih baru, kami mencermati itu semua. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita harus bekerja sama dengan semua pihak. Satgas tidak mungkin sendiri untuk menyelesaikan masalah pekerja migran Indonesia karena masalahnya begitu banyak. Tapi upaya-upaya yang sudah kami lakukan, salah satunya adalah adanya website ini. Kedepan kami ingin banyak melakukan hal, tapi tentu itu semua seperti saya bilang, kita tidak akan berarti apa-apa ketika kita sendirian. Harapan Bunda terakhir, harapan Bunda terkait dengan launching hari ini, apa harapannya? Membuka kerjasama seluas-luasnya, Ya. sehingga kita bisa memandang pekerja migran itu sebagai pahlawan devisa dalam arti yang sebenarnya. Bukan hanya mau devisanya bertambah, tapi pekerja-pekerjanya tidak terurus dengan banyaknya kasus. Kami tidak mau seperti itu. Tapi sekali lagi saya balik, bahwa itu semua bisa terjadi ketika ada kerjasama dari para pihak. Oke. Jadi semua lembaga-lembaga, organisasi, LSM, atau apapun yang berkaitan dengan PSI.